Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, waktu setempat Pak Hendra menyaksikan video ini. Kami dari kelompok 12 yang terdiri dari saya sendiri, Fabiola Dwi Serafin dengan NIM 036 dan teman saya Nah, dan saya Igusti Ngurah Agung Gede Satria Nararia dengan NIM akhiran 038. akan mempresentasikan proyek UTS analisis visualisasi data dengan judul Understanding the Development of Netflix During Recent Years Through Data Visualization. Nah, yang hendak kami bahas untuk yang pertama ada introduction, dataset, literature review, discussion, dan conclusion-nya sendiri. Nah, untuk introduction-nya sendiri, Netflix seperti yang kita tahu adalah salah satu media streaming video terbesar di dunia. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, mengapa kami mengambil ini? Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat dan banyak muncul inovasi-inovasi baru. Di era globalisasi dan revolusi industri yang menuju 5.0, seluruh umat manusia dituntut untuk bisa mengikutinya. Dan dilansir dari berita CNN sendiri, Netflix saat ini berhasil menjaring lebih dari 200 juta pelanggan hingga 2020. Oleh karena itu, pada pemaparan di atas, yang menjadi latar belakang kami, maksud saya, dalam menganalisis bagaimana perkembangan tren pada Netflix berdasarkan wilayah, genre rilis film tiap tahunnya, dan ingin mengetahui bagaimana preferensi pelanggan dari masing-masing wilayah atau negara tersebut. Nah, untuk tujuan pada proyek UTS kami sendiri adalah yang pertama ada menganalisis bagaimana tren umum perkembangan Netflix termasuk distribusi genre di berbagai wilayah. Kemudian yang kedua ada menganalisis bagaimana preferensi pelanggan masing-masing wilayah sendiri. Kemudian yang ketiga ada menganalisis perbandingan produksi film dan TV show pada tiap negara. Kemudian yang terakhir ada menganalisis bagaimana jumlah rilis film di tiap tahunnya. Nah, manfaatnya sendiri, yang pertama ada mengetahui tren umum perkembangan Netflix, termasuk distribusi genre di berbagai wilayah. Yang kedua ada mengetahui preferensi pelanggan masing-masing wilayah. Kemudian yang ketiga ada mengetahui perbandingan produksi film dan TV show pada tiap negara. Kemudian yang keempat ada mengetahui jumlah rilis film di tiap tahunnya. Nah, untuk literatur review yang kami cari, yang pertama ada menurut Zhao dan Ricardo tahun 2021 yang menggunakan penduga efek tetap dua arah dengan observasi bulan negara bagian untuk menunjukkan bahwa peningkatan popularitas Netflix dikaitkan dengan penurunan pelanggan TV kabel dan jumlah perusahaan kecil yang mengoperasikan TV kabel. Sedangkan untuk menurut Ramasota dan Abibu tahun 2021 menggunakan beberapa statistik dan grafik yang menunjukkan bahwa Netflix telah mempengaruhi beberapa rantai industri penyiaran film namun dengan dampak yang kontras. Kemudian yang terakhir ada menurut Husi dan Brakovi tahun 2021 yang menyatakan bahwa pandemi COVID-19 ini telah meningkatkan penggunaan layanan streaming video dan mendorong meningkatnya maksud saya minat untuk memahami apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dari kualitas pengalaman untuk menonton film, movie, dan TV show itu sendiri. Nah, untuk metodenya, yang pertama kami mengambil dataset dari situs Kaggle dan kemudian diolah menggunakan Tableau. Hasil visualisasi data ini akan memberikan gambaran bagaimana perkembangan Netflix beberapa tahun dari berbagai aspek. Untuk yang pertama, kita mengumpulkan data, kemudian ada cleaning data, kemudian ada data validation-nya sendiri, dan yang terakhir ada dashboard dan data visualization menggunakan Tableau. Nah, untuk pengertian atau sumber datasetnya sendiri, kami mengambil dari situs Kaggle dengan judul Netflix Movies and TV Shows. Dari kumpulan data tersebut, terdiri dari 12 atribut, yang terdiri dari show ID, type, title, director, cast, country, date out release, rating, durasi, lisensi, hingga deskripsi. Data ini terdiri dari 8.790 record yang dikumpulkan selama tahun 2021 atau selama periode pandemi corona. Nah, seperti ini kira-kira atau gambaran dari dataset yang kami ambil. Ada movies or TV show yang bertipe nominal, title-nya bertipe nominal, directornya bertipe nominal, cast-nya bertipe nominal, country-nya bertipe nominal, date-nya bertipe interval, release year-nya interval, rating-nya ordinal, duration-nya ordinal, list-nya nominal, dan description-nya bertipe nominal.
Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kami akan melakukan pembahasan mengenai hasil uji coba dalam visualisasi menggunakan platform Tableau. Nah, sebelum beranjak membahas mengenai visualisasinya, saya juga ingin mention bahwa dataset yang telah kami ambil di Kaggle sebelumnya itu terdiri dari 8.791 data, dan setelah kami lakukan cleaning data atau pembersihan data menggunakan Python, data yang kami sah gunakan itu berjumlah 5.332 data. Nah, hal ini meliputi penanganan missing values dan juga penyesuaian tipe data agar penyajian di tablonya ini lebih baik. Nah, yang pertama di sini ada visualisasi tren rilis konten dan jenis konten. Nah, di sini itu kami memilih menggunakan area plot. Nah, visualisasi ini menggambarkan perkembangan jumlah film dan serial TV atau TV show yang dirilis di Netflix dari tahun ke tahun sambil mempertimbangkan perbandingan antara jenis konten, yaitu film dan serial TV atau TV shows. Nah, di sini variabel yang digunakan itu ada, yang pertama itu ada apa namanya, tipe, kemudian juga count dan juga release year-nya. Nah, di sini dapat dilihat di visualisasi ini bahwa Netflix itu mengalami lonjakan itu mulai dari tahun 2015 ke atas, dan di situ perkembangannya itu sangat drastis, meningkat drastis, dan puncaknya itu pada tahun 2017. Mereka menghadirkan 640 movie dan 17 TV show. Nah, namun dalam beberapa tahun terakhir ke belakangan ini trennya cukup turun lagi. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti munculnya platform serupa dan lain-lain. Mungkin next. Oke. Yang kedua ini ada visualisasi mengenai jenis konten dan rating konten. Nah, di sini dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang proporsi jenis konten, yaitu film dan TV show dari Netflix itu sendiri, dengan mempertimbangkan peringkat usia atau rating dari konten yang tersedia di Netflix. Nah, dapat kita lihat sendiri di sini filternya itu atau warna-warnanya ini berdasarkan ratingnya. Di situ ada G, TVMA, dan lain-lain itu adalah rating yang diatur oleh Amerika Serikat. Nah, di sini tabel visualisasinya itu dibagi dalam dua section. Yang pertama itu ada dari movies di sebelah kiri dan TV show di sebelah kanan. Nah, kita bisa melihat bahwa di movie sendiri itu TVMA itu masih menjadi puncaknya dengan lebih dari 2.700 konten. Sedangkan di TV show sendiri, TVMA juga masih menjadi yang dominannya dengan jumlahnya sebanyak 81, karena memang perbandingannya di Netflix ini masih jauh lebih banyak film-film atau konten-konten yang berjenis movie. Next. Oke, yang ketiga ada tentang visualisasi mengenai negara produksi dengan jenis konten. Nah, di sini kita bisa melihat gambaran asal negara produksi konten Netflix seperti proporsi jenis konten, yaitu film atau TV show yang dihasilkan oleh masing-masing negara. Nah, di sini juga dibagi jadi dua ya, mappingnya ada yang atas dan yang bawah. Atas itu menunjukkan untuk movie dan bawah itu menunjukkan untuk TV show. Warnanya mengindikasikan semakin tua itu semakin banyak jenis konten yang diproduksi oleh negara tersebut. Contoh, di atas itu ada yang birunya itu pekat sekali, itu ada United States atau Amerika Serikat. Nah, di Amerika Serikat sendiri memproduksi movie itu sebanyak 2.099 konten sampai tahun 2021 ini. Nah, sedangkan nah ya, yang di bagian bawah itu yang TV show itu eh, warnanya cenderung sama untuk tiap negara karena memang jumlah produksi untuk TV show di Netflix sendiri itu masih rendah, dan semua negara itu masih berimbang lah jumlah produksinya. Next. Nah, ini juga ada visualisasi tambahan mengenai mapping sendiri, yaitu tren jumlah rilis konten pada negara produksi. Ini saya lakukan filterisasi pada tahun 2015 sampai 2021. Sama warnanya itu mengindikasikan jumlah konten yang diproduksi. Nah, kalau sekarang itu filternya berdasarkan tahun. Di sini ada dibagi menjadi dua ya, ada 2015 sampai 2021. Di sini kita bisa melihat
perkembangan warnanya kita anggap contoh saja yang Amerika Serikat itu yang warnanya dari tahun 2015 di awalnya warnanya rada-rada biru-biru yang tidak terlalu pekat, namun seiring berjalannya waktu dan puncaknya di 2017 warnanya itu menjadi sangat pekat. Nah, mungkin bisa digeser ke sebelah kanan. Nah, setelah dari tahun 2017, kita bisa melihat warnanya itu kembali memudar di Amerika Serikat. Itu mengindikasikan bahwa jumlah produksinya lumayan mengalami penurunan. Sesuai dengan visualisasi yang pertama tadi, bahwa memang terjadi penurunan produksi film di Netflix itu setelah tahun 2017. Next. Oke, di sini ada visualisasi mengenai genre konten dengan rating konten ini menggunakan stack bar karena di sini itu menggunakan genre yang di bagian bawah ini ada genre-genrenya. Nah, kemudian warna-warna ini mengindikasikan rating-ratingnya. Jadi kita bisa melihat contoh di paling kiri itu ada namanya genre action and adventure. Nah, ya di paling kiri itu. Nah, kita bisa melihat di situ ada jumlahnya dan warna-warnanya. Jadi kita bisa melihat di genre ini rating yang paling dominan itu apa sih? Contoh, itu ada warna hijau muda. Hijau muda itu mengindikasikan R dan lain-lain. Dan ada yang seperti kuning itu jadi mengindikasikan TV 14. Jadi kita bisa melihat visualisasi di beberapa genre itu mengandung rating-rating apa saja. Next. Oke, kemudian ada visualisasi tentang rating konten dengan tahun rilis. Ini sama memberikan informasi tambahan terkait rilis year-nya di Netflix itu, namun sekarang menggunakan pendekatan dengan rating konten. Visualisasi menggunakan pie chart, yaitu untuk perbandingan tiap tipe konten. Nah, di sini sederhana saja kita bisa mengetahui perbandingan dari jumlah si movie, tipe movie, dan TV show sendiri. Di sini dapat terlihat bahwa sangat didominasi oleh movie, itu berjumlah 5.185, sedangkan yang TV show hanya sekitar 147. Next. Oke, ini ada visualisasi rilis konten, jenis konten dengan rating konten. Nah, memberikan wawasan komprehensif tentang bagaimana perkembangan konten di Netflix berhubungan dengan tahun rilis, jenis konten, tipenya, dan peringkat usia. Ini kita menggunakan 3 eh, variabel. Nah, di situ di bagian sebelah kiri itu dibagi berdasarkan eh, apa ya ratingnya terlebih dahulu. Jadi dikelompokkan menurut ratingnya masing-masing. Kemudian di bagian bawahnya itu mengindikasikan atau sumbu X itu mengindikasikan release year-nya. Kemudian kita juga dapat mengetahui eh, count-nya atau jumlahnya untuk masing-masing tipe. Nah, jadi di sini contoh kita yang TVMA yang seperti yang gunung itu. Nah, di situ ada lonjakan di tahun 2015 ke atas. Nah, tapi ada warna biru dan warna kuning. Di kuningnya terlihat sedikit. Nah, jadi di situ kita bisa melihat bahwa di TVMA sendiri itu ada tipe-tipe movie dan TV show, tapi yang dominan itu masih movie, tetap movie begitu. Next. Baik. Untuk kesimpulannya sendiri, dengan menggunakan teknik visualisasi data menggunakan Tableau ini, kami berhasil menganalisis tren umum perkembangan Netflix, termasuk termasuk ekspansi globalnya. Jadi, bagaimana perkembangan rilis Netflix setiap tahunnya seperti yang sudah dijelaskan dan dipaparkan oleh rekan saya Igusti Ngurah Gede Satriana Arya, dan kemudian bagaimana distribusi genre di berbagai wilayah itu sendiri. Nah, selain itu, kami juga dapat mengetahui preferensi masing-masing pelanggan di berbagai wilayah yang dapat membantu meningkatkan sistem rekomendasi dan memberikan penyesuaian yang lebih baik bagi audiens. Netflix harus terus menganalisis kebiasaan dan preferensi mereka juga agar mereka tetap menggunakan platform tersebut dan bisa memperbesar jumlah pelanggannya dari tahun ke tahun. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik perkataan perbuatan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.